Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramadan dengan NIM akhiran 114 dari kelompok 14 Praktikum Statistika 2. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang terdapat pada modul 2, yaitu tentang uji hipotesis. Di sini terdapat 5 soal. Sebelumnya saya sudah menulis ulang PDF. Oke, langsung saja ke soal yang pertama di sini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis adalah cara dalam statistik untuk mengecek apakah suatu dugaan benar atau tidak dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Secara umum, terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis 0, H0, sebagai dugaan awal, dan hipotesis alternatif atau H1 sebagai pembanding. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau harus ditolak. Dengan demikian, uji hipotesis digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif berdasarkan data, bukan sekedar asumsi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif atau H1, yaitu merumuskan hipotesis yang akan diuji, yaitu hipotesis 0 sebagai dugaan awal dan hipotesis alternatif sebagai pembanding atau lawannya. Kemudian yang kedua itu menetapkan taraf signifikansi alfa, menentukan tingkat kesalahan yang diperbolehkan dalam pengujian, biasanya menggunakan nilai 0,05 atau 0,01 sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, menentukan daerah kritis dan memilih statistik uji. Menentukan batas daerah penolakan hipotesis 0, serta memiliki metode uji yang sesuai seperti uji Z, uji T, atau uji lainnya berdasarkan jenis data. Yang keempat itu menghitung nilai statistik uji. Yang dimana di sini tuh kita harus menguji berdasarkan data sampel yang diperoleh untuk mengetahui kecenderungan hasil pengujian. Yang kelima itu menarik kesimpulan, itu hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memutuskan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Soal yang ketiga, kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan total test. Nah, perbedaannya di sini untuk yang uji statistik kiri itu digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Daerah penolakan H0 berada di bagian kiri kurva distribusi. Contohnya H1 itu mu kurang dari 70. Nah, selanjutnya untuk right tail test, yaitu satu sisi kanan, digunakan ketika hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu. Daerah penolakan 0 berada di bagian kanan kurva distribusi. Contohnya ini H1 mu itu lebih besar dari 70. Ketiga itu ada two-tailed test atau uji dua sisi, yang dimana itu digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Daerah penolakan 0 berada di dua sisi, yaitu kiri dan kanan kurva. Contohnya itu H1 mu tidak sama dengan 70. Nah, lanjut ke nomor soal yang keempat. Berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, yang pertama tuh uji efektivitas alarm dalam meningkatkan ketepatan waktu bangun. Cara ingin mengetahui apakah penggunaan alarm dengan nada keras tuh apakah lebih efektif dibandingkan nada biasa dalam membantu bangun tepat waktu. Yang dimana untuk nolnya di sini tidak ada perbedaan waktu bangun, dan untuk pembanding itu H1-nya alarm lebih keras tuh bikin bangun lebih cepat. Kemudian data waktu dikumpulkan selama beberapa hari, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah perbedaannya signifikan. Kemudian yang kedua tuh uji pengaruh durasi duduk terhadap tingkat pegal. Nah, cara ini itu kita ingin mengetahui apakah durasi duduk tuh yang lama tuh dapat berpengaruh terhadap tingkat rasa pegal pada tubuh. Untuk H0 itu tidak ada pengaruh lama duduk terhadap pegal, dan untuk H1-nya itu pembandingnya itu duduk lama
itu dapat meningkatkan rasa pegal. Nah, yang dimana itu dikumpulkan dalam waktu simpan maupun lama, kemudian dilakukan pengujian sama seperti ini atas itu untuk mengenali perbedaannya. Kemudian untuk soal yang nomor 5 itu kita akan menggunakan software RStudio. Yang dimana soalnya di sini yaitu sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Kita disuruh untuk menggunakan yang uji dua sisi. Oke, langsung saja kita masuk ke software RStudio-nya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat terlebih dahulu sintaknya ya. Nah, baik. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji dua arah atau two-type test ini, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis 0, hipotesis 0 mu itu 1000, yang dimana produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram. Kemudian untuk yang H1-nya itu 1000, yang dimana produk gula pasir tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Nah, selanjutnya, data yang diketahui adalah rata-rata sampel sebesar M-nya yaitu M-nya itu kan 1000 ya. Kemudian X bar rata-rata sampelnya itu dia tuh 1020. Kemudian sigma atau standar depresiasi itu 60 dan jumlah sampelnya yaitu 36. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai statistik uji menggunakan rumus uji Z, yaitu selisih rata-rata sampel dan populasi dibagi dengan standar errornya. Kemudian kita menentukan nilai kritisnya. Karena menggunakan uji dua arah dengan tingkat deviasi 5%, maka nilai alfa yaitu berarti 0,05. Nah, setelah itu kita bisa memblok semuanya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Z terhitung sebesar 2 yang lebih besar dari Z kritisnya yaitu 1,959 sekian. Oleh karena itu H0 ditolak. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata berat produk gula pasir itu tidak sama dengan 1000 gram. Karena Z itu lebih besar dari Z kritis, maka H0 ditolak. Artinya, rata-rata berat produk gula pasir berbeda dari 1000 gram. Oke, begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.